Oke, baik. Selamat pagi, Pak Juan. Selamat pagi Pak Erik. Ya, apa kabar? Baik. Ya, hari ini kabarnya baik ya. Jadi, hari ini saya akan melakukan observasi tentang aksi nyata materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Erik Van Ubutur Paita, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Dan video kali ini saya ditemani ya oleh Pak Juan, rekan sejawat saya, yaitu guru mata pelajaran IPS ya Pak. Iya. Di SMP Negeri 1 Lombok Barat, Kabupaten Sumba Barat, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, kita akan melakukan praobservasi. Dalam kegiatan praobservasi kali ini, saya akan menyampaikan tujuan dari proses observasi ini ya Pak. Ya, tujuan praobservasi ini supaya nanti saat observasi di kelas, Bapak lebih siap dan percaya diri dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan praobservasi kali ini juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Apa boleh? Boleh Pak Erik. Oke, siap. Baik, Pak Juan. Yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran nanti dalam kelas. Kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang mau diterapkan nanti, Pak? Ya, baik Pak Erik. Dalam pembelajaran saya nanti, saya akan menerapkan tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami materi yang saya bawakan. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran agar materi yang disampaikan ini siswa bisa mengetahui ya area apa pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua Pak, area pengembangan yang ingin dicapai siswa nanti kira-kira seperti apa? Baik. Lewat tujuan pembelajaran tadi, saya berharap bahwa area-area itu yang pertama menganalisis letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Ya. Yang kedua, saya berharap lewat tujuan pembelajaran saya, area itu Ya. anak-anak bisa mengidentifikasi letak dan luas benua Asia. Ya, jadi anak-anak bisa mengetahui mengidentifikasi letak benua Asia ya, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan ketiga Pak Juan, untuk model pembelajarannya nanti kira-kira model pembelajaran seperti apa yang mau diharapkan? Baik, nanti model pembelajaran saya yaitu PBL atau Problem Based Learning. Ya. Berbasis masalah ya. Iya. Ya. Oke, baik. Yang keempat itu untuk strategi pembelajaran itu nanti seperti apa? Saya karena model pembelajarannya problem based learning, ya saya nanti akan menuntun peserta untuk mengamati masalah. Terus mereka menuliskannya, mereka mendiskusikannya dalam kelompok, terus terakhir mereka akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, jadi mereka menemukan masalah, setelah itu mendiskusikan persoalan apa, setelah itu mereka mendiskusikan di depan kelas ya Pak? Mempresentasikan. Oke, baik. Oke. Pak Juan, cara penilaiannya nanti dalam kelas seperti apa? Baik Pak Erik, karena ini metodenya program based learning, jadi dalam kelompok nanti saya akan menilai tentang keaktifan siswa dalam berdiskusi. Setelah itu, setelah mereka diskusi, presentasi saya akan menilai lagi. Bagaimana hasil presentasi mereka. Ya, penilaian dalam kerja kelompok itu Pak Juan akan melakukan penilaian ya, baik dari kerjasama, keaktifan mereka, bahkan dalam mempresentasikan hasil ya. Oke, baik Pak Juan. Sasaran kelas nanti kelas yang mana dan hari apa, jam keberapa? Baik Pak Erik, kebetulan kita interview atau wawancaranya. Kebetulan bertepatan saya mengajar kelas 9. Kelas 9 ya. Jadi waktu paling dekat setelah interview ini, hari Sabtu saya akan mengajar di kelas 9A, ya. jam ke-3-4. Jam ke-3-4 ya. Oke, jadi nanti kita akan ketemu di sana pada saat observasi kelas ya Pak. Siap. Baik Pak Yuan, demikian pra observasi saya hari ini bersama rekan sejawat.
sampai ketemu nanti minggu depan di kegiatan observasi, yaitu di hari Sabtu ya Pak. Ya. Dalam pasca observasi, mungkin sampai di sini dulu pra observasi saya. Salam dan bahagia, kiranya nanti dalam kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik ya Pak. Siapa Erik, semoga terima kasih sukses. Pak. Ya, Ya. terima kasih. Masing-masing toh? Sudah. Kalian buka di halaman 12. Ya, kelompok 1 kalian silakan diskusi tentang letak dan luas benua Asia. Ya. Terus di sini kelompok 2 kalian diskusi tentang letak dan luas benua Eropa. Ya. Iya, Pak. Kalian kelompok 3 kalian diskusi tentang letak dan luas benua Australia. Oke? Kalau sudah mulai kita diskusi, nanti Pak Guru akan nilai kalian berdiskusi. Silakan. Silakan kalian buat masing-masing kelompok, nanti tentukan siapa yang dari ketua kelompok dan siapa sebentar yang akan menjadi bagian yang tulis hasil dari diskusinya kalian sebentar. Masing-masing anggota kelompok harus tetap aktif ya. Iya, Pak. Kalau ada yang kalian terpantai Pak Guru, ya. Itu masing-masing. Ada dokter yang dari kelompok 1 itu letak dan luas benua Asia. Terus yang kelompok 2 letak dan luas benua Eropa. Terus yang ketiga kelompok 3 letak dan luas benua Australia. Kalian silakan coba sambil lihat di buku yang Pak Guru sudah bagikan tadi. Cari sudah letak dan luas benua Asia, letak dan luas benua Eropa, dan letak dan luas benua Australia. Oke, sudah? Sudah. Sudah, kita siap-siap untuk presentasi. Ya. Kelompok pertama yang akan presentasi yaitu kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maju dengan perwakilan.
Oke, sudah. Kelompok 1 silakan maju, perwakilannya 2 orang. Nanti kelompok 2 juga siap-siap ya. Benua apa tadi kelompok 2? Eropa. Satu orang lagi tuh. Oke, yang lain tenang ya, kita dengar. Agak kuat sedikit suaranya, sudah sama-sama bisa dengar. Oke. Hari. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk saya mempersilahkan Nisa untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Mereka meluas benua Asia dan benua lainnya. Benua merupakan masa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Oke. Lanjut. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar wilayah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itulah Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda walaupun masih dalam satu masa. Daratan yang menyatu. Kisahnya adalah budaya yang berbeda antara Eropa dan Asia. Sebagian ahli geografi menyebutkan ada 7 benua di dunia, sedangkan sebagian lainnya menyatakan ada 6 dan 5 benua. Mereka yang menyebut ada 7 benua membaginya atas benua: Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Pas? Pas. Silakan dulu kelompok 1. Ya, siap-siap kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada 2 alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ural. Namun, umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya, kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Benua Eropa berada di luar wilayah tropis, artinya iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang, karena posisinya benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu pertama musim semi, yang kedua musim gugur, yang ketiga musim panas, yang keempat musim dingin. Luas benua Eropa mencapai secara geografi. Benua Eropa terbatas dan dengan samudra Arktik di utara, laut tengah di selatan, samudra Atlantik di barat, secara benua Asia dan di timur. Oke, sudah kelompok 2, tentang kelompok 2. Tanggapan kelompok 1 dan kelompok 3. Pas? Pas. Oke, silakan dulu kelompok 2. Sekali lagi tentang kelompok 2.
ada 2 orang. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kita. Australia terletak pada 130 derajat Celcius, 150 derajat BT dan 10 derajat LS, 43 derajat LS. Ini berarti adalah bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lain berikut subtropis dan sedang ini subtropis wilayah Australia. Oke, pas? Pas. Ya, tentang kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Cukup? Oke, baik. Nah, terima kasih. Kita sudah juga diskusi. Jadi tadi kalian sudah membahas tentang letak dan luas benua. Sebenarnya ada 5 benua. Tapi karena kelompoknya Pak Guru hanya bagi 3, jadi kita hanya bahas berapa benua? 3. Yang pertama benua apa? Asia. Yang kedua benua? Eropa. Yang ketiga benua? Australia. Sebenarnya masih ada lagi benua. Benua apa lagi? Yang keempat? Asia, Eropa, Australia, apa lagi? Yang terakhir apa? Afrika. Oke. Jadi kesimpulannya dunia itu dibagi atas berapa benua? 5. Pertama Asia, kedua Eropa, ketiga Australia, keempat Amerika, dan terakhir Afrika. Penting buat kita untuk mengetahui letak dan luas benua-benua yang ada di permukaan bumi. Oke, jadi benua Amerika dan benua Afrika. Oke. Sebelum kita selesai, Pak Guru minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa. Kabur dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal kami belajar hingga pada akhirnya. Pada akhirnya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah selesai belajar. Semoga Tuhan tuntun agar apa yang kami belajar tadi boleh dapat kami mengerti. Hal ini dalam nama kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya. Perhatian. Kalau bisa, sebelum kita bahas nanti minggu depan, sebentar pulang di rumah, kalian bisa cari-cari di Google ya, di internet. Apa itu letak benua Amerika dan benua Afrika. Oke, bisa Pak? Bisa. Siap. Hormat. Baik, selamat pagi Bapak Juan. Pagi Apa Pak kabar? Erik. Baik. Baik. Oke. Selamat Bapak. Ya. Tadi Bapak sudah melakukan pembelajaran dalam kelas dan saya sendiri sudah melakukan observasi sesuai jadwal yang sudah kita tentukan minggu lalu ya Pak. Bahwa Bapak akan melakukan pembelajaran itu dalam kelas bagaimana anak-anak itu mengetahui tentang benua-benua yang ada di wilayah kita Indonesia, yaitu tentang benua Asia, Australia, bahkan Amerika ya. Jadi tadi sudah melakukan itu. Tapi sebelum saya akan menyampaikan hasil observasi saya dalam kelas, saya akan melakukan pertanyaan dulu Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Baik, Pak Juan menanyakan ya bagaimana perasaan Bapak tadi ketika melakukan kegiatan dalam pembelajaran di kelas, ketika saya sementara melakukan observasi Bapak di kelas. Kira-kira perasaannya Bapak seperti apa? Jadi baik, terima kasih Pak Erik. Ya. Tadi selama kegiatan pembelajaran, ya jujur saja Pak Erik, selama ini ketika melakukan pembelajaran kan tidak pernah diobservasi. Iya benar ya. Jadi mungkin tadi
saya merasa agak canggung, Agak canggung, agak ya. kaku sedikit Ya. karena Bapak berada Ada di dalam ya seperti itu. Jadi ada rasa rasa kaku. kaku gitu ya. Nah. Oke baik Pak Juan, memang kalau ada orang selain kita yang ada dalam kelas, kita akan yang selama ini lancar-lancar, tapi ketika ada orang lain di dalam kelas kita macam merasa ya kaku, rasa macam ya grogi begitu ya untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak. Oke, tapi tadi sudah baik, sudah lakukan pembelajaran dengan bagus. Yang kedua Pak Juan, kira-kira dalam pembelajaran ya dalam pembelajaran tadi saya minta kira-kira Pak Juan ada tidak hambatan yang dialami dalam pembelajaran Ya. itu? Betul sekali Pak Erik. Selama kegiatan pembelajaran tadi, ya faktor yang pertama mungkin karena Iya. Bapak ada di dalam kelas. Iya, saya ada di kelas. Iya. Terus yang kedua, siswa-siswi saya tadi Iya. kurang antusias, mereka kurang aktif dalam Kurang aktif. kegiatan itu. Iya. Apakah itu mungkin karena Pak ada di dalam, Iya. atau karena memang siswa-siswinya seperti itu? Iya. Ya kira-kira itu beberapa hambatan yang terjadi. Karena ya mungkin mereka karena ada yang observasi kok apa guru mengajar depan baru ada guru lain di Iya. belakang, jadi orang macam mau omong sesuatu atau menyampaikan sesuatu macam mereka takut salah Iya, ya betul begitu sekali. seperti itu ya. Baik Pak Juan, ya terima kasih ya. Pertanyaan yang berikutnya Pak Juan, ya, dari hambatan-hambatan yang ada tadi yang sudah disampaikan, kira-kira untuk memperbaiki itu hambatan itu atau mencari solusinya kira-kira kapan? Ya, dari hambatan yang terjadi Ya. tadi pas kegiatan Pak Erik, Ya, saya berusaha kalau bisa pertemuan berikutnya saya mau pembelajaran saya lebih aktif lagi. aktif lagi ya. Ya. Mungkin yang saya akan lakukan, saya akan perbanyak media pembelajaran. Mungkin video-video Video, ya. atau gambar-gambar yang mungkin lebih membuat peserta didik lebih aktif Lebih dalam aktif. pembelajaran itu. Oke, karena peserta didik mempunyai gaya belajar yang Iya. berbeda ya. Nah itu kita harus tahu itu bahwa anak-anak mempunyai gaya tangkap juga materi Iya. berbeda ya, mungkin lewat video ya, ya, lihat seperti itu. gambar mungkin. Iya. Oke baik Pak Juan, terima kasih atas beberapa pertanyaan yang dari saya. Tapi sebelum mengakhiri untuk pasca observasi ini, saya akan menyampaikan hasil observasi saya ke dalam kelas. Bisa Pak Juan? Oke baik. Ya, catatan yang saya lakukan tadi dengan tujuan pembelajarannya bahwa anak-anak harus mampu mengetahui itu benua-benua yang ada, itu sudah bagus. Anak-anak sudah bisa menyampaikan itu, tetapi anak-anak belum terlalu menukik atau belum terlalu kritis untuk benua itu terletaknya di wilayah mana dengan lintang bujurnya ya. Luasnya itu mereka masih kaku-kaku ya, saya pantau ya. Yang berikut bahwa Pak Guru sudah menjelaskan materi itu tadi sudah sangat bagus ya, sudah baik sekali. Nah, tapi ke depannya anak-anak kalau bisa memberikan media pembelajaran itu dengan menambahkan media pembelajaran itu mungkin lewat gambar, video ya. Nah, itu harapan tadi yang kita sudah bahas untuk mereka juga bisa tahu, oh ternyata benua Asia ini terletak di sini dengan luas wilayahnya, di dalam itu ada apa-apa ya, sehingga dengan media pembelajaran yang akan mau ditambahkan itu ke depannya anak-anak bisa paham lagi ya. Siapa Ya. Ya, baik Pak Juan, untuk rencana tindak lanjutnya tadi Pak Juan sudah sampaikan bahwa pembelajaran ke minggu berikutnya saya akan lebih untuk menambah media pembelajaran itu mungkin lewat gambar, lewat video supaya anak-anak lebih paham ya, seperti itu. Dan itu akan dilakukan dalam minggu depan ya, minggu depan dan seterusnya. Oke baik Pak Juan, dan itu saya akan pantau terus ya
Saya akan pantau terus sejauh mana Pak Juan punya merubah hambatan yang ada tadi ya, dengan anak-anak yang belum teraktif, tapi saya akan terus memantau Bapak dengan media-media pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Ya mungkin Pak Juan seperti itu apa yang saya sampaikan tentang pasca observasi ini. Ya. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada tambahan dari Pak Juan? Baik, terima kasih Pak Erik karena hari ini Pak Erik sudah observasi saya. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan belum sempurna. Iya, benar. Tapi lewat Pak Erik tadi melakukan observasi kepada saya merasa bersyukur bahwa kekurangan yang saya rasakan tadi bisa dikoreksi oleh Pak Erik agar saya mungkin lebih baik ke depan. Jadi sekali lagi terima kasih saya. Baik, terima kasih Pak Juan. Ada beberapa catatan refleksi yang saya sampaikan, Pak Juan sudah menerima itu dengan baik, dan kita semua guru ini mempunyai kelemahan. Tidak ada yang sempurna, tetapi dengan hasil observasi hari ini kiranya ya termasuk saya juga ke depannya akan lebih memperdalam lagi materi, bahkan menambah media-media pembelajaran itu dengan baik. Mungkin itu saja Pak Juan. Terima kasih karena sudah luangkan waktu untuk Sama-sama. Terima kasih Bapak Juan.